Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Prof. Mokhtar Pabotinggi, Presiden telah meminta menteri-menterinya untuk tidak lagi mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Cukup pernyataan itu? Tidak cukup. Yang saya harapkan dari Presiden adalah mengemukakan betapa berbahayanya bicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode. Ini adalah sesuatu yang sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ini bisa merupakan jalan tol menuju negara gagal. Sebetulnya negara gagal itu, saya berkata begitu, semacam masih pelunakan, eufemisme. Negara kita dalam beberapa bagian sudah gagal sebetulnya. Ya. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu karena ini dilepas, ya, jadi 3 periode dan terjadi perpecahan pada bangsa kita, negara kita bisa gagal total. Dan kalau negara gagal total itu berarti bubar. Dan kalau bubar risikonya adalah, maaf kata, amit-amit berlindung pada Allah, perang saudara. Sangat dekat dengan perang saudara. Begitu negara sebesar ini bubar, akan muncul semua yang buruk-buruk ke permukaan. Dan kita saling memangsa satu sama lain. Saya ingin mengingatkan itu kepada Presiden. Presiden harus tahu bahayanya, bukan sekedar mengatakan janganlah bicara menteri, jangan. Presiden sendiri harus mengatakan, tegas mengatakan ini sangat berbahaya gitu. Ini sangat berbahaya. Saya minta Presiden melakukan itu secara jantan gitu. Jangan dengan semacam begini-begini. Oke. Harus tegas. Oke. Baik, Bivitri Susanti. Jadi apa yang harus kemudian cukup dengan instruksi kepada para menteri atau apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Saya minta 2 poin ya Mas ya. Pertama, saya kira memang akan selalu ada kecenderungan yang namanya ormas itu dijadikan alat politik ya, mulai dari organisasi tani, pedagang dan lain sebagainya, itu dari dulu. Sehingga saya ingin katakan bahwa kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Abdesi ini sebagai salah satu fenomena yang menunjukkan kecenderungan bahwa orang yang mengorkestrasi ini semuanya dalam satu konteks ini sangat serius. Dan artinya kita juga harus hati-hati dengan kemungkinan yang akan terjadi mengenai amandemen ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, kalau pertanyaan Mas Budiman tadi, apa yang harus dilakukan? Saya kira kita harus mengingatkan para kepala desa yang menonton ini misalnya, berhentilah bermimpi bahwa apa yang selama ini didapatkan 7 tahun terakhir ini adalah hadiah dari Pak Jokowi sehingga ia harus diteruskan. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan adalah melaksanakan undang-undang desa yang memang dibuat tidak seketika oleh satu orang saja, gitu ya. Jadi kita harus fokus pada pembangunan desa, janganlah mau disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sifatnya akan merusak konstitusi kita. Oke, baik, Bivitri. Pak Arifin, gimana menjaga Abdesi versi Anda untuk tetap independen dan tidak dijadikan alat politik? Ya, Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang pernah bakti, memiliki komitmen integrasi terhadap organisasi dalam sebuah independen yang selalu mengutamakan kepentingan kepala desa dan masyarakat desa. Sesuai dengan hasil Munas 2021, kami di Jakarta melakukan penetapan program yang disebut dengan Catur Daya Desa. Ada 4 program yang kami lakukan. Yang pertama adalah konsolidasi organisasi, yaitu membangun peningkatan kapasitas SDM bagi pemimpin pengurus Abdesi dari pusat sampai tingkatan ke bawah. 2, memberikan rehabilitasi digitalisasi manajemen organisasi Abdesi. Program yang kedua, revitalisasi manajemen pemerintahan desa, yaitu membangun workshop ya, pengelolaan desa. Bergerak ke politik praktis ya? Ya, tidak melakukan politik praktis, dan pendampingan hukum bagi kepala desa. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda desa. Yang keempat, akselerasi pendidikan warga dan teknologi desa. Oke, baik Mas Asri. Jadi deklarasi setelah Lebaran akan disampaikan? Oke, jadi ada 3 hal ya sebagai closing dari saya. Yang pertama adalah Silaknas kemarin itu adalah bentuk di mana Abdesi dengan Presiden ketemu, Abdesi menyampaikan 6 poin, Presiden setuju, kita memberikan apresiasi sebagai Bapak Pembangunan Desa, kemudian kalaupun ada 3 periode dan lain sebagainya, kita akan lihat proses konsolidasi internal organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada seluruh kepala desa di seluruh Indonesia, mari tetap bersatu dalam kepemimpinan di Abdesi di bawah Saudara Surtawijaya dan Anwar Sadat sebagai sekjen, memperjuangkan kesejahteraan desa, memperjuangkan aparatur desa yang benar.
Kemudian yang ketiga, kami meminta kepada seluruh komponen, termasuk partai politik, kawan-kawan di partai politik yang ada, termasuk pakar-pakar ya. Mohon maaf teman-teman kepala desa ini udah pintar-pintar di seluruh Indonesia. Jangan terlalu dipojokkan, apalagi dianggap bahwa desa ini sangat gampang dimobilisasi. Kan perlu kami ingatkan kan gitu. Kalau kepala desa ini mau serius kerahkan massa, mau 10 juta, 20 juta bisa masuk Jakarta kalau serius. Kepala desa lah yang bisa. Tetapi tidak mau dilakukan itu. Kita hanya mau mengatakan bahwa kepala desa hanya memperjuangkan untuk kesejahteraan desa di seluruh Indonesia. Baik. Mas Budi Aristiadi sebagai Wamendes, apa yang mau butuhnya pembinaan lagi kepada kepala-kepala desa, Mas? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jangan dipandang rendah mengeksekusi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi komitmen Pak Jokowi dalam mengeksekusi dan menjalankan Undang-Undang Desa itu adalah bentuk keberpihakan. Jadi banyak sekali undang-undang kita ada tapi tidak dijalankan. Jadi jangan dianggap komitmen Pak Jokowi terhadap pembangunan desa dan terukur betul setiap tahun kemajuan-kemajuannya itu dianggap sebagai bukan pekerjaan yang sederhana. Itu komitmen dari seorang pemimpin yang bernama Jokowi. Nah yang kedua adalah bahwa tugas kepala desa saya sampaikan adalah mengeksekusi seluruh prioritas program nasional. Yang pertama adalah mengatasi kemiskinan ekstrim, yang kedua stunting, yang ketiga ketahanan pangan, yang keempat BUMDes, dan yang kelima desa digital. Jadi bagaimana desa membangun Indonesia, bukan Indonesia membangun desa, tapi desa membangun Indonesia. Baik, dan Mas Budi. Pak, terakhir saya ingin sampaikan bahwa jangan disudutkan dengan judul ini ulah kepala desa. Ini bentuk kecintaan kepala desa terhadap Pak Jokowi. Itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa. Baik, bentuk kecintaan kepala desa kepada Presiden Jokowi. Terima kasih Mas Budi, Bibip, Pak Mohtar, Pak Arifin, dan Pak Asri. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Kekuasaan itu memikat dan menyilaukan. Kecenderungan pemimpin yang percaya diri adalah melanggengkan kekuasaan atas nama rakyat. Fata morgana politik itu mudah menggoda pelupuk mata penguasa. Apalagi big data bisa jadi sarana rekayasa dukungan aspirasi warga negara. Haryat Moko, Kompas, 5 April 2022. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.